Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Roberto Carlos Hari Orlando dengan NIM 2024-10-10-2007 dari kelas data mining C. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul 6 yang telah saya dapatkan. Baik, langsung ke soal. Jadi tugasnya itu lakukan clustering pada dataset iris. Dengan langkah-langkah yang pertama, normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Terus yang kedua, tampilkan scatter plot sebelum clustering. Yang ketiga, clustering data iris dengan nilai K-nya itu 2, 3, dan 4. Terus tampilkan scatter plot setelah clustering. Terus analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. 6. Tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Terus di tugasnya ini, di 1-6 ini dilakukan terhadap kombinasi atribut. Yang pertama sepal length dengan sepal width, terus sepal length dengan petal width, sepal width dengan petal width, dan yang terakhir petal length dengan petal width. Baik, langsung aja ke Visual Studio Code-nya. Oke. Di sini kita importkan beberapa modul yang kita butuhkan, yaitu kayak pandas, terus scalar, cluster, terus kita import commits-nya, terus kita scalar lagi, tapi pre-processing-nya, terus min-max scalar, terus ini ada matplotlib juga, importnya pyplot juga, terus ini ada matplotlib inline. Terus sama kayak sebelumnya, bisa jadiin satu file IPNB-nya dengan file iris.csv-nya jadi satu folder. Terus kita read di sini dengan pd.read csv dengan iris.csv-nya, terus kita print 5 printnya indeks sampai dari 0 sampai ke 5 aja. Jadi ini datanya. Terus masuk ke soalnya, karena kita di sepal length dan sepal width-nya, jadi saya bikin variabel di sini df-nya underscore slsw, maksudnya sepal length, sepal width. Dengan yang kita ambil dari data yang kita miliki di iris, kita hanya menggunakan sepal length dan sepal width-nya dan menghasilkan datanya akan seperti ini. Terus di nomor 1 kita akan normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Jadi di sini saya buat variabel scalar, terus saya memanggil fungsi min-max scalarnya. Terus di sini saya bikin scalar.fit df underscore slsw sepal length sepal width dengan yang pertama itu sepal length-nya dulu. Di sini min-max scalar ini kayak merubah range-nya dari 0 sampai 1. Jadi ini ada scalar transform-nya juga. Terus di sini juga sama halnya dengan sepal length-nya, sepal width-nya kita juga lakukan dengan hal yang sama. Nah, sini ada dua perintah print. Yang pertama ini ngeprint dari indeks 0 sampai ke 5, sedangkan yang ini untuk ngeprint semua data yang sudah diubah di sini. Tapi untuk mempersingkat, saya hanya ngeprint dari indeks 0 sampai ke 5, dan ini hasilnya. Jadi yang kedua, kita tampilkan scatter plot sebelum clustering. Nah, sini ada plot scatter ini buat nampilin scatter plotnya itu dengan kita panggil dari variabel data frame-nya yang udah kita buat dengan sepal length dan sepal width-nya. Terus kita bikin X label dengan sepal length dan Y label dengan petal width supaya di garis X-nya itu inilah di sepal length-nya ada di sumbu X dan sepal width-nya ada di sumbu Y, dan menghasilkan seperti ini. Nah, ini kan tadi sepal width-nya ada di Y dan sepal length-nya ada di sumbu X. Oke. Terus di nomor 3, clusterlah data iris dengan nilai K3, K2, 3, dan 4. Nah, di sini saya bikin variabel K2 sebagai comment dan menyimpannya dengan cluster 2 dengan random set 100. Terus bikin variabel baru lagi kayak prediksi K2 sama dengan K2.fit predict. Nah, karena di sini
pertama Sephaleng dan Sephalwhite, kita tulis di sini Sephaleng dan Sephalwhite. Dan juga sama di K3-nya, hanya berubah di dari value di end clusternya jadi 3 dan prediksinya juga menjadi variable prediksi underscore K3. Sama juga yang dengan K4. Jadi kita print. Nah, ini menghasilkan di prediksi K2 hanya ada 2 indeks, 0 dan 1. Sedangkan di K3 ini ada 3 indeks, 0, 1 dan 3, 0, 1 dan 2. Dan di K4 ini ada 4 indeks, yaitu 0, 1, 2, 0, 1, 2 dan 3. Oke, lanjut masuk ke menghitung nilai centroid sebelum masuk ke tampilkan SketchUp setelah clustering. Kita hitung centroidnya dulu dengan memanggil variabel data frame lagi yang Sephalwhite-nya dengan nama cluster 2 dan mengambil value-nya itu dari variabel prediksi K2. Dengan di sini K2.cluster_centers di sini untuk membuat nilai centroid-nya. Terus kita print. Sama dengan yang di cluster 3 dengan prediksi K3 dan cluster 4 dengan prediksi K4 dan menghasilkan seperti ini. Nah, sama kan kayak tadi di cluster 2 ada indeksnya 1 sama 2 indeks, ini 3 indeks, dan ini 4 indeks. Oke, habis itu kita masuk ke scatter plot setelah di clustering. Sini saya membuat panjang barisnya itu 15 dan nilai supportnya itu 5 dan di sini subplotnya saya bikin 1,3,1 dengan DF1 karena di sini yang pertama itu 2. Kita bikin DF1 dan DF2 dengan cluster 2 sama dengan 0 dan cluster 2 juga sama dengan 1. Karena kan di isinya kan ada indeks 0 sama 1. Terus kita bikin sketchernya di sini dengan DF1 itu Sephaleng dan Sephalwhite dengan kita kasih warna biru. Terus di sketcher yang di DF2-nya kita bikin warna merah agar memudahkan. Terus di plot sketcher K2 cluster centers ini untuk memunculkan centroid-nya. Nah, di sini ya PLT X label biar di sumbu X-nya itu Sephaleng dan sumbu Y-nya itu Sephalwhite. Dan sini Legend untuk memunculkan DF1, DF2 dan centroid-nya pada label. Ini muncul di sebuah label untuk mengingat DF-nya warna apa, DF2 warna apa, dan centroid-nya warna apa. Terus sama halnya di yang sini di K3 ini karena ada 3 indeks, jadi ada 0, 1, dan 2. Sama halnya kita manggil variabel data frame Sephaleng Sephalwhite. Terus di sini hanya ada tambahan di DF3 karena ada 3 dengan warna gray. Ini tetap sama dan di PLT plot legendnya kita tambahin DF3. Di ini yang keempat akan ada indeks 4 jadi cluster 4. Kita pakai cluster yang 4 ada indeks 0, 1, 2, 3 karena ada 4 indeks. Dan dengan subplotnya 1, 3, 3. Nah, setelah itu plot sketchernya ketambahan yang DF4 karena ada indeks sampai ke 4. Terus dengan kasih warna pink agar mempermudahkan, tetap ada centroid-nya warna hijau, terus X labelnya supaya Sephaleng dan Sephalwhite-nya itu jelas, terus ketambahan cuma di pit legend-nya di DF4. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kan ini cuma ada DF1, DF2 dan centroid di K2. Di K3 ada DF1, DF2, DF3 dan di K4 ada DF1, DF2, DF3 dan DF4. Lalu analisalah perbandingan sketcher plot sebelum clustering dan setelah clustering. Nah, kalau secara kasat mata lebih mudah ini yang sebelum clustering. Apakah bisa? Nggak bisa. Nah, ini sebelum di clustering warnanya kan satu sama. Jadi kita bingung untuk membedakan Sephalwhite Sephalwhite-nya.
Terus setelah clustering ini akan ada warna yang mempermudah untuk kita melihat perbedaannya. Jadi lebih enak yang setelah clustering untuk ininya. Jadi analisa perbandingannya SketchUp sebelum clustering dan setelah clustering enak yang setelah clustering. Terus yang nomor 6, tentukan manakah kata terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Nah, di sini lebih baik kan nilai-nilai itu lebih dekat dengan titik-titik centroidnya. Jadi jika kita lihat nilai centroidnya ini, saya rasa di K3 ini lebih baik karena kita bisa lihat kalau di K4-nya ini ada titik sentroid yang masih jauh dengan DF yang udah dimunculin. Sedangkan di K3-nya ini titik-titik atau nilai-nilai sentroidnya ini sangat berdekatan. Oke, lanjut di sepal length dan petal width itu hampir sama semuanya. Jadi kita hanya merubah datanya dari sepal length sepal width berubah jadi sepal length petal width. Jadi sama saja ininya dengan SketchUp plot sebelum di clustering, terus clustering dengan nilai K2, 3, dan 4, terus menghitung nilai centroid juga. Ini SketchUp plotnya setelah clustering. Jadi jadi untuk sepal length, petal width, petal length dan petal width-nya ini sama dengan cara yang sepal length dan sepal width. Kita hanya mengubah pada bahannya saja. Kalau di pertama itu bahannya sepal length, sepal width, dan untuk selanjutnya kita ubah sesuai dengan ini, sesuai dengan soal. Oke, di sepal length petal width-nya ini sama halnya ada 3, K2, K3, dan K4. Jadi yang menurut saya masih lebih baik yang di K3 lagi karena nilai centroid-nya itu sangat berdekatan. Kita bisa lihat di K2-nya ini ada centroid yang berjauhan, ini juga agak sedikit jauh. Jadi di K3. Untuk di sepal length dan petal width masih di K3 yang paling baik. Dan di sepal width dan petal width-nya ya sama halnya kayak tadi, cuma merubah di data yang mau kita ini kelola cuma di sepal width dan petal width sama halnya. Baik, kita langsung lanjut di analisis SketchUp plot-nya yang udah di clustering. Nah, di sini kita juga bisa lihat di sini di K2-nya ini ada centroid yang masih yang ada jarak, dan di K4-nya ini juga ada centroid yang masih berjarak. Sedangkan yang paling bagus kan itu kan yang lebih dekat dengan centroid. Jadi di K3 untuk di sepal width dan petal width-nya ini masih dipegang K3. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, petal length dan petal width. Sini sama halnya kita read CSV-nya, kita pisahkan, kita ambil yang hanya kita pakai yaitu petal length dan petal width, dinormalisasikan dengan codingan yang sama dan menghasilkan output yang ini. Terus kita SketchUp plot sebelum clustering dan hasilnya ini dengan warna yang sama yang sudah kita analisis. Terus ini prediksi K2, K3, dan K4, menghitung nilai centroid-nya, terus masuk ke SketchUp plot setelah clustering. Sama halnya kita di sini hanya mengubah petal length dan petal width-nya sesuai dengan soal. Jadi menghasilkan seperti ini. Jadi untuk di petal petal length dan petal width-nya ini menurut saya masih tapi kayaknya hampir mendekati semua sih. Tapi nah di sini menurut saya yang lebih ini di semuanya sama-sama dekat sama centroid-nya sih. Tapi kalau dilihat dari banyaknya indeks kan yang keempat yang paling banyak indeksnya. Jadi
Di sini kayaknya sepertinya di K4 karena K4 dan kayaknya hampir sama semua, baik semua sama-sama dekat centroid. Tapi karena indeks yang di K4 lebih banyak dari DF1 sampai DF4, menurut saya ini di petal length, petal width-nya di K4 yang paling baik. Oke, itu saja penjelasan dari tugas modul 6 dari saya. Saya Roberto Carlos Hari Orlando dengan NIM 2024-10-10-2007 dari kelas data mining C. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.